Kisah Satrio Piningit. Salam rahayu sedulurku semua. Sebelum mendengarkan kisah Satrio Piningit, marilah kita saling mendoakan untuk hal-hal baik dalam hidup. Semoga sedulurku semua terhibur dengan cerita yang telah disuguhkan. Jangan lupa untuk support channel ini. Anda boleh memberikan like, komentar, dan subscribe, juga berkomentar dengan bijak dan baik. Apabila kalian tidak suka, boleh berhenti untuk menonton. Terima kasih. Pada suatu masa, di sebuah desa yang terletak di antara perbukitan hijau nan sejuk, hiduplah seorang pemuda bernama Satrio Piningit. Ia adalah anak seorang petani yang sederhana, namun memiliki keberanian dan semangat yang luar biasa. Meskipun tumbuh di lingkungan yang jauh dari hiruk-pikuk dunia luar, Satrio merasakan panggilan dalam hatinya untuk mencari pengetahuan yang lebih tinggi, pengetahuan yang bisa membawanya ke takdir yang lebih besar. Sejak kecil, Satrio sering mendengar cerita tentang seorang guru yang sangat bijaksana, seorang tokoh misterius yang disebut sebagai Raja Purnama. Guru ini dikenal karena kemampuannya dalam menguasai ilmu spiritual dan kebijaksanaan yang mendalam, yang tidak hanya mencakup ilmu bela diri, tetapi juga tentang kehidupan, alam, semesta, dan hati manusia. Namun, keberadaannya sangat jarang diketahui orang, dan hanya sedikit yang berkesempatan untuk bertemu dengannya. Suatu hari, Satrio memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan melakukan perjalanan untuk mencari guru tersebut. Ia berjalan melintasi lembah dan gunung, berusaha mencari petunjuk yang bisa membawanya ke arah yang benar. Selama perjalanan, Satrio mengalami berbagai ujian dan tantangan yang menguji fisik dan mentalnya. Namun, dengan tekad yang bulat, ia terus melangkah maju, tidak pernah berhenti meskipun kelelahan hampir mendera. Pada suatu malam yang sunyi, saat ia beristirahat di bawah pohon rindang, seorang lelaki tua dengan jubah putih mendekatinya. Rambutnya putih seperti salju dan matanya memancarkan kedamaian yang mendalam. Satrio merasa seolah-olah lelaki itu bukanlah orang biasa. "Apakah kau yang sedang mencari raja?" tanya lelaki tua itu dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Satrio mengangguk, hatinya berdebar. "Ya, saya ingin bertemu dengannya dan belajar darinya." Lelaki itu tersenyum bijaksana. "Guru yang kau cari tidak mudah ditemukan, anak muda. Tapi jika kau benar-benar berniat, perjalananmu baru saja dimulai." Satrio terkejut. "Apakah Anda tahu di mana dia berada?" tanyanya penuh harap. Lelaki tua itu menggelengkan kepala. "Aku bukan Raja Purnama, tapi aku adalah salah satu muridnya yang telah lama meninggalkan jalannya." Satrio merasa cemas, namun ia tidak mundur. "Saya siap menjalani ujian apapun," katanya dengan suara tegas. Lelaki itu menatapnya lama, kemudian berkata, "Baiklah, ikuti aku." Mereka berjalan bersama melalui hutan lebat, melewati jalan-jalan yang tidak pernah Satrio lihat sebelumnya. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik pepohonan. Di dalam gua tersebut, ada sebuah tempat yang sangat damai, sebuah ruang yang penuh dengan energi dan ketenangan. "Disinilah ujianmu dimulai," kata lelaki itu. "Kau akan diberi 3 ujian. Jika kau lulus, kau akan bertemu dengan Raja Purnama. Jika tidak, perjalananmu akan berakhir di sini." Satrio mengangguk, meskipun rasa takut mulai merayap di dalam hatinya. "Apa ujian pertama?" tanyanya. Lelaki itu menjawab dengan suara yang dalam, "Ujian pertama adalah ujian keberanian. Di depanmu akan ada sebuah gua yang sangat gelap.
kamu harus memasuki gua tersebut tanpa rasa takut dan mencari cahaya yang hilang di dalamnya. Satrio menatap gua yang gelap itu. Rasa takut menguasai dirinya, tetapi tekadnya jauh lebih kuat. Ia melangkah maju dan masuk ke dalam gua. Dalamnya, ia merasa terperangkap dalam kegelapan yang mencekam, tidak tahu apa yang ada di depannya. Namun, ia terus berjalan, berusaha menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah batu besar yang memancarkan cahaya lembut. Cahaya itu memberi petunjuk bagi Satrio untuk keluar dari gua tersebut. Setelah keluar dari gua, Satrio melihat lelaki tua itu tersenyum. Kau telah lulus ujian pertama, katanya. Sekarang, ujian kedua. Ujian kedua lebih menguji kekuatan batin. Lelaki tua itu memberikan sebuah tas kecil berisi pasir dan berkata, kau harus membawa tas ini melewati sungai yang sangat deras. Jika pasir dalam tas ini tumpah, maka ujianmu gagal. Satrio mengangkat tas itu dan berjalan menuju sungai yang sangat besar. Airnya mengalir dengan cepat dan ia merasa hampir tidak mungkin bisa melintasi sungai itu tanpa kehilangan pasir dari tas. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang, menggunakan kekuatan batinnya untuk menjaga keseimbangan. Dengan hati yang fokus dan penuh kesabaran, ia berhasil menyeberangi sungai tersebut tanpa sedikit pun pasir yang tumpah. Kembali ke tempat lelaki tua itu menunggu, Satrio merasa semakin yakin bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Ujian terakhir adalah ujian hati, kata lelaki itu. Di depanmu ada sebuah pohon besar dengan buah yang sangat indah. Buah itu tampaknya sangat manis dan lezat, tetapi jika kau memakannya, kau akan melupakan semua yang telah kau pelajari dalam perjalanan ini. Jika kau berhasil menahan diri, maka ujianmu selesai. Satrio mendekati pohon itu dan melihat buahnya yang berkilau. Rasanya sangat menggoda, namun ia tahu bahwa godaan itu bisa merusak tujuannya. Dengan penuh keteguhan, ia memilih untuk tidak memetik buah tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Lelaki tua itu menatapnya dengan bangga. Kau telah lulus ujian hati. Sekarang, kau siap untuk bertemu dengan Raja Purnama. Di saat itu, lelaki tua itu menghilang begitu saja, dan Satrio mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat damai, sebuah ruang yang penuh dengan cahaya. Di sana, berdiri seorang pria yang penuh wibawa dengan pakaian yang sangat sederhana, namun tampak penuh kebijaksanaan. Selamat datang, Satrio Piningit, kata Raja Purnama dengan suara yang lembut, namun penuh kekuatan. Aku telah menunggumu. Satrio merendahkan dirinya dan berlutut. Guru, saya telah melewati ujian-ujian yang berat. Saya ingin belajar segala sesuatu yang engkau ketahui. Raja Purnama tersenyum dan berkata, anak muda, perjalananmu baru saja dimulai. Apa yang telah kau pelajari di sepanjang perjalanan ini adalah kunci untuk memahami dunia yang lebih besar. Aku akan mengajarkanmu. Tetapi, ingatlah, kebijaksanaan sejati datang dari dalam dirimu sendiri. Dan disitulah perjalanan Satrio Piningit sebagai murid Raja Purnama dimulai.